Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik kali ini kita masih berada di tema 1 indahnya kebersamaan, pembelajaran subtema 2 dan 3 kebersamaan dalam keberagaman dan bersyukur atas keberagaman. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita simak videonya dengan penuh semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun contoh bunyi benda antara lain adalah alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang dapat digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Gendang, saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga, alat pendengar, alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, sekarang kita akan mengetahui ada apa saja di telinga bagian luar. Yang pertama, daun telinga. Tersusun dari tulang rawan, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, liang telinga atau saluran pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Telinga bagian tengah. Ada gendang telinga, berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Bagian telinga dalam yang pertama adalah saluran tengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran auteksius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi merambat di liang telinga, bunyi getarkan gendang telinga, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Lalu, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras.
Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga: yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Jika ada suara yang memekikkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, batu bata, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian ke gedung bioskop atau ke gedung pertemuan seperti ballroom? Nah, ternyata lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Bentuk-bentuk pantulan bunyi dan pemanfaatannya. Bentuk-bentuk pantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Bernyanyi di ruangan tertutup dapat memperkuat bunyi asli, misalnya bernyanyi di dalam ruang rekaman. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas, seperti ketika kita teriak di tepi tebing. Suara pantulan kita terdengar jelas. Misalnya, kita mengucapkan kata "apa kabar?" Pantulan suara menjadi "apa kabar?" Selanjutnya adalah gaung. Gaung itu biasanya di gua. Gaung merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas, seperti kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Misalnya kita mengucapkan "apa kabar?", pantulan suara menjadi "apa kabar?". Pantulan suara menjadi bertabrakan. Nah, alhamdulillah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini tadi kita sudah belajar tentang telinga dan bagian-bagian dari telinga. Nah, anak-anakku, Allah telah menciptakan telinga dengan sempurna. Kita harus menjaga kesehatan dan kebersihannya. Bu Ati rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.